Israel diambang keruntuhan, Zionis ketakutan mulai melarikan diri dari wilayah pendudukan. Komando Pusat Militer Amerika Serikat di Timur Tengah, CENTCOM, disebut mengambil alih kendali pemerintahan rezim Zionis. Israel sendiri saat ini diprediksi mengalami keruntuhan. Hal itu disampaikan oleh Deputi Operasi Pusat Korps Garda Revolusi Islam Iran, Brigjen Abbas Nil Forsauhan. Abbas menyebut, operasi perlawanan Tufan Al-Aqsa merupakan sebuah operasi miniatur dalam skala yang diperkecil dari operasi perlawanan Islam. Tujuannya untuk menghapus rezim Zionis dan menunjukkan seberapa jauh keberhasilannya. Di awal serangannya mereka berhasil mengguncang wilayah Israel, operasi Tufan di Al-Aqsa sedemikian besar sehingga di menit-menit pertama berhasil mengguncang titik kekuatan dan keseimbangan rezim Zionis sampai memaksa AS untuk segera memasuki kawasan dan wilayah pendudukan, katanya. Pada saat yang sama, Abbas menyinggung kebingungan dan keputusasaan orang-orang Zionis. Keputusan itu terjadi setelah operasi perlawanan Tufan Al-Aqsa pecah. Saat ini, kendali pemerintahan rezim Zionis disebut diambil alih Komando Pusat Militer Washington. Komando Pusat Militer Amerika Serikat di think tank CENTCOM sedang mengambil alih kendali pemerintahan rezim Zionis, ujarnya. Lebih lanjut dikatakannya, orang-orang Israel mulai melarikan diri dari wilayah pendudukan. Operasi Tufan Al-Aqsa semakin menunjukkan bahwa prediksi keruntuhan rezim Zionis semakin nyata. Orang-orang Zionis sedang melarikan diri dari wilayah pendudukan dan operasi Tufan Al-Aqsa semakin menunjukkan bahwa prediksi keruntuhan rezim Zionis, pembunuh anak-anak, lebih cepat terjadi, jelasnya. Seorang tentara Israel tewas dalam serangan darat ke Gaza. Militer Israel mengatakan tentaranya tewas akibat rudal anti-tank yang ditembak oleh kelompok bersenjata Palestina Hamas dalam serangan ke jalur Gaza oleh tentara Israel. 3 tentara lainnya terluka dalam serangan pada hari Minggu, kata pernyataan yang muncul ketika Brigade Qassam sayap bersenjata Hamas mengumumkan di akun Telegram mereka bahwa mereka telah mendorong pasukan Israel kembali ke Israel. Militer Israel mengumumkan selain seorang tentara tewas, 1 orang luka sedang dan 2 orang luka ringan akibat terkena rudal anti-tank, seperti dikutip Al Jazeera Minggu. Militer mengatakan tujuan serangan itu adalah untuk menemukan tawanan Hamas di wilayah Khan Younis di Gaza dan untuk menggagalkan infrastruktur teroris. Pasukan Israel telah melakukan penggerebekan melintasi perbatasan yang menurut mereka dimaksudkan untuk membersihkan wilayah tersebut dan mengumpulkan informasi intelijen tentang tawanan yang ditahan oleh Hamas. Menurut Tariq Abu Azam dari Al Jazeera, melaporkan dari Khan Younis di Gaza, serangan tersebut memaksa Hamas untuk bersiap menghadapi invasi darat yang telah lama dispekulasikan oleh Israel. Upaya Israel untuk memasuki jalur Gaza seperti ini sedang dihadang oleh para pejuang Palestina yang berusaha bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan invasi darat di wilayah yang terkepung, kata Azum. Dia menambahkan bahwa situasi di lapangan sangat dramatis dan kondisi keamanan di jalur Gaza tidak dapat diprediksi. Mohammed Jamjum dari Al Jazeera yang melaporkan dari Yerusalem Timur yang diduduki, mengatakan pembunuhan tentara tersebut adalah sesuatu yang akan ditanggapi dengan sangat serius oleh tentara Israel ketika perang terus berlanjut. Insiden itu terjadi ketika Israel terus mengebom jalur Gaza selama lebih dari 2 minggu. Pasukan milisi Hamas mengklaim berhasil menghancurkan 2 bulldozer dan sebatang milik Israel dalam penyergapan di dekat kota Khan Younis, jalur Gaza, serta memaksa pasukan Israel mundur meninggalkan kendaraan mereka. Ketegangan dengan Hamas terus memanas seiring dengan serangan balasan babak kedua yang direncanakan Israel di daerah kantong Palestina. Tank Israel dikerahkan untuk menyerang pasukan Hamas yang menembaki pasukan Israel. Insiden baku tembak antara pasukan Israel dan Hamas ini pertama kali terjadi sejak Hamas menyerang pada Sabtu. Bentrokan terjadi saat Israel sedang mempersiapkan serangan darat di Gaza. Israel mengumpulkan amunisi dan pasukannya untuk menggempur habis daerah padat penduduk di Palestina. Kondisi warga Gaza kian memprihatinkan di tengah serangan sporadis pasukan Israel. Para pejabat rumah sakit di Gaza mengatakan mulai kewalahan merawat para korban dengan krisis air dan listrik yang melanda. Sampai saat ini dilaporkan lebih dari 5.600 orang meninggal dunia akibat perang Israel dan Hamas. Dikutip dari CNN, seorang jurnalisnya memvideokan kondisi terkini di Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, Gaza yang menunjukkan jenazah seorang anak dan 3 balita tergeletak dengan nama mereka tertulis di betis dalam bahasa Arab. Pasukan Israel tidak memberikan batas waktu kemungkinan melakukan serangan daratnya di Gaza.
Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya memperingatkan Israel untuk mempertimbangkan kembali operasi daratnya agar warga sipil tidak terus menjadi korban. Pemerintah Amerika Serikat saat ini terus menahan Israel untuk tidak melanjutkan rencana serangan daratnya dengan harapan semakin banyak warga Amerika yang akan dibebaskan dari sandera Hamas. Harapan pembebasan 200 sandera warga Amerika muncul ketika Hamas membebaskan 2 sandera Jumat lalu. Beberapa waktu lalu, pemimpin Spanyol dan Belanda juga berbincang dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menyatakan dukungan mereka dan meminta Israel menahan diri. Saya menegaskan kembali kecaman saya atas serangan teroris Hamas terhadap Israel dan haknya untuk mempertahankan diri melawan serangan tersebut dalam batas-batas hukum internasional dan kemanusiaan. Tulis Pedro Sanchez, Perdana Menteri Spanyol di X. Israel harus melakukan segala kemungkinan untuk mencegah warga sipil menjadi korban perang melawan Hamas. Tulis Mark Rutte, Perdana Menteri Belanda di X. Serangan darat Israel di dekat Khan Younis, jalur Gaza pada Minggu berhasil dihalau dan dipukul mundur oleh Hamas.